Halo, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Steven Maranatha dan rekan saya Calvin Nelson Fernando. Kami berasal dari kampus BINUS Bekasi. Hari ini kami akan mempresentasikan poster artikel ilmiah kami yang berjudul The Role of Perceived Usability, Social Media and Data Security in the Adoption of Fintech Services. Kita juga harus tahu nih, finansial teknologi atau fintech telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan akan transaksi keuangan yang efisien dan aman. Saat ini terdapat lebih dari 128 juta pengguna fintech Indonesia pada tahun 2023, dan angka ini diproyeksikan akan tumbuh sebesar 12% pada tahun 2024. Oleh karena itu, adopsi atau pengaplikasian fintech sendiri telah mengubah layanan keuangan di Indonesia. Beberapa faktor utama yang mendukung hal ini adalah penggunaan smartphone, akses internet, serta dukungan dari pemerintah. Kemudahan penggunaan fintech menarik perhatian pengguna yang belum terbiasa dengan perbankan tradisional. Selain itu, media sosial berperan penting dalam mempromosikan fintech tersebut, terutama melalui aktivitas belanja online. Keamanan data yang kuat juga menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan rasa aman dari si pengguna. Penelitian ini kami buat dengan tujuan untuk mengeksplorasi pengaruh dari si perceived usability, social media influence, dan data security terhadap adopsi penggunaan dari fintech. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan aksesibilitas fintech dan mendorong inklusi keuangan di era digital. Untuk metode penelitiannya sendiri, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui survei yang didistribusikan kepada 165 responden di Jakarta. Survei ini menggunakan skala Likert dari 1 sangat tidak setuju hingga 5 yang sangat setuju. Untuk menganalisis hubungan antar variabel, kami menggunakan metode Partial Least Square Structure Equation Modeling atau PLSM dengan bantuan dari software Smart PLS 4. Dengan kerangka penelitian yang digunakan dapat dilihat pada gambar di poster yang menunjukkan hubungan antara variabel perceived usability, social media influence, dan data security terhadap adopsi fintech di Indonesia. Oke. Baik, selanjutnya untuk karakteristik pada responden yang ada dalam studi ini. Untuk karakteristik sendiri, studi ini mengumpulkan data dari 165 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Melihat rincian demografi, mayoritas responden adalah perempuan, yaitu sebesar 69% yang mengisi survei ini adalah perempuan. Sementara dari segi usia, kelompok terbesar yaitu sebesar 71% berusia antara 21 hingga 25 tahun. Diikuti oleh 22%-nya berusia di bawah 20 tahun. Terkait status pekerjaan sendiri, sebagian besar responden sekitar 56% itu memiliki status sebagai karyawan, sedangkan 40%-nya berstatus masih mahasiswa, dan 4%-nya terakhir berstatus pengangguran. Karakteristik ini menunjukkan bahwa peserta sebagian besar masih muda, dengan porsi yang signifikan adalah perempuan dan juga karyawan, sehingga memberikan perspektif yang berharga mengenai adopsi fintech di Indonesia, yaitu di Jakarta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai reliabilitas dan juga validitas, di mana dalam studi penelitian ini, kriteria Fornalaker dan juga heteroid monoid ratio atau HTMT digunakan untuk menilai validitas diskriminan. Sedangkan Chrome Batch Alpha, Composite Reliability, dan Average Variance Extracted atau AVE digunakan untuk mengukur reliabilitas dan juga validitas convergent. Nilai Chrome Batch Alpha dalam studi ini berkisar 0,708 hingga 0,864 yang menunjukkan reliabilitas pada studi ini tinggi. Sementara itu, nilai composite reliability antara 0,808 dan 0,9 semakin mendukung hal ini. Meskipun beberapa nilai AVE berada di bawah 0,5, tapi nilai composite reliability-nya melebihi 0,6, sehingga memastikan bahwa validitas konvergen masih dapat diterima berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, untuk validitas diskriminan, metode Fornalaker ini menunjukkan akar kuadrat AVE untuk setiap construct, yaitu di mana pada data security sekitar 0,674, ada mesin fintech sebesar 0,803,
Perceivability sebesar 0,681, dan terakhir media sosial sebesar 0,693, melampaui korelasi antara dengan konstruk lain yang mengkonfirmasi validitas diskriminan yang kuat. Lalu, dengan menggunakan metode HTMT sendiri, semua nilai yang berada di bawah 0,9 mengkonfirmasi bahwa konstruk seperti data security dan perceivability dengan 0,196 menunjukkan diskriminan yang kuat. Hasil ini menegaskan bahwa validitas model terjadi. Pendekatan menyeluruh ini menunjukkan bahwa konstruk yang dapat diukur dan diandalkan, valid dan sesuai dengan analisis yang lebih lanjut. Selanjutnya mengenai analisis pada koefisien jalur. Berdasarkan ada hasil data-data, media sosial ini memiliki skor tertinggi sebesar 0,432, diikuti dengan data security sebesar 0,209, dan perceivability sebesar 0,178. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan media sosial termasuk tren memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong adopsi fintech di Indonesia. Jika dijabarkan lebih lanjut, analisis statistik dari ketiga hipotesis tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara media sosial dan juga adopsi fintech adalah yang terkuat, dengan T-statistik sebesar 9,016. Hipotesis kedua, yang berfokus pada keamanan data atau data security, menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah moderat, dengan T-statistik sebesar 3,008. Sementara itu, hipotesis ketiga yang menguji hubungan antara perceivability dan juga adopsi fintech mencatat statistik sebesar 1,0601 yang menunjukkan hubungan yang lebih lemah dan mungkin tidak signifikan. Temuan ini menyoroti pentingnya faktor media sosial dan masalah keamanan data dibandingkan kemudahan penggunaan dalam mendorong adopsi fintech di wilayah tersebut, di mana kalau dalam studi ini adalah di bagian Jakarta. Selanjutnya itu adalah kesimpulannya. Studi ini meneliti dampak media sosial, keamanan data, dan juga kegunaan atau accessibility yang dirasakan terhadap adopsi fintech di Indonesia. Temuan pada studi ini mengungkapkan bahwa media sosial merupakan faktor yang paling berpengaruh, yaitu memiliki kontribusi sebesar 43% terhadap keputusan adopsi, diikuti oleh data security sebesar 20%. Namun, perceivability atau kegunaan memiliki dampak minimal sebesar 17%, yaitu paling kecil. Di mana hasil ini menyoroti bahwa pengaruh sosial, khususnya melalui tren dan rekomendasi di media sosial, memainkan peran dominan, khususnya bagi pengguna yang masih muda, yang lebih muda, yang berusia 21 hingga 25 tahun, yang merupakan 69% responden adalah perempuan. Dan sebagian besar dari mereka yang sudah bekerja untuk penelitian yang sudah bekerja. Studi ini menyarankan perluasan ukuran sampel untuk mewakili demografi Indonesia yang beragam dan menggunakan metode longitudinal untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu, agar upaya ini dapat membantu penyedia teknologi finansial beradaptasi dengan tren sosial dan kebutuhan keamanan yang terus berkembang, sehingga mendorong adopsi yang lebih luas dalam lanskap keuangan digital yang dinamis. Demikian akhir presentasi dari kami pada hari ini. Kami berharap wawasan yang diberikan telah memberikan perspektif dan juga solusi yang berharga untuk masa depan. Terima kasih atas waktu dan juga perhatian kalian. Terima kasih.